Perkenalkan, nama saya Nikolaus Musa Mangjati Darato, nama baptisnya Nikolaus. Dulu saya dari agama Katolik, Kristen Katolik. Saya syahadat pada tanggal 25 Desember 2016. Dari Katolik yang taat bahkan sampai tinggal di pastoran begitu ya, tiba-tiba masuk Islam, itu banyak yang terkejut ya? Ya banyak sih. Jadi kan saya dulu kan kehidupan saya itu sama pastor. Jadi ketika ada pastor yang hari Minggunya itu masuk gereja malam, saya ketika ke tempat lain itu nggak misa pagi, berarti saya misanya itu malam. Jadi setiap hari itu saya tuh selalu ke gereja. Kalau ketika saya dengan pastor sama ketika di seminari, betul-betul saya mentaati gitu loh. Jadi bukan hanya pergi gereja gitu, enggak, karena emang belajar. Jadi di seminari itu kan ya ada sejarah gereja, ada sejarah Alkitab. Meskipun saya enggak belajar filsafat, tapi setidaknya yang saya pelajari pertama itu sejarah gereja, sejarah kitab suci, sama pelajaran-pelajaran umum. Itu yang kita pelajari di seminari. Kalau berdoa ya Tuhan Yesus ya, itu kayak gimana, kayak kurang terkabul gitu. Jadi ketika orang kan menanyakan pasti langsung ke situ. Dan yang setelah saya masuk seminari yang rasain itu Yesus Sang Juru Selamat. Ya itu kata-kata kan ada yang Tritunggal Maha Kudus, apa segala macam. Nah, kalau saya emang dari dulu mungkin itu juga mungkin awal mula bahwa saya itu nggak terlalu yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya tetap yakin, cuma doa saya itu kan yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Jadi kan ada itu Yesus Sang Raja Damai, Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Pembawa Kebenaran dan lain sebagainya itu ada. Cuma ketika dibilang Tuhan Yesus, di hati ini nggak seret. Iya emang itu banyak dan sering itu orang selalu menanyakan Yesus itu Tuhanmu gitu. Ya saya langsung ngomong Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat, dan itu kalau penjelasan berikutnya ya sama seperti orang Kristen yang lain. Juru Selamat, Sang Juru Selamat. Nggak ada pembimbing yang terbaik kecuali Yesus. Yesus Sang Raja Damai. Nggak ada Raja Pembawa Kedamaian terbaik selain Yesus. Ajaran yang dikasih adalah ajaran tentang kasih mengasihi gitu. Jadi emang apa ya? Kalau ngomongin tentang Tuhan, emang saya sendiri tuh nggak yakin dulunya. Tapi yang saya yakin tadi Yesus Sang Juru Selamat, bukan Tuhan Yesus. Bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Ketika seorang Katolik itu percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, berarti kan otomatis dia percaya bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, jadi betul-betul mati di salib. Sedangkan di Alkitab itu
kata-kata bahwa Yesus mati di salib itu masih rancu. Nah, ya itu makanya saya itu juga mulai sangat terguncang hati saya kan, soalnya faktanya itu tidak jelas, cuma disuruh kita itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Katolik itu meyakini itu. Nah, mulai dari situ baru saya mulai belajar Islam. Nah, makanya dari itu saya mulai membuka hati untuk mau belajar Islam. Jadi saya nggak langsung syahadat, tetapi saya mencari tahu dulu. Jadi dari apa yang telah tak pelajari sama yang sudah saya ketahui setelah saya masuk Islam itu emang fix kalau emang apa namanya Kristen Katolik itu kalau ditanyain sanad nggak ada sanadnya. Jadi apa ya, kalau kekeliruan itu sangat mungkin terjadi dan sangat rawan. Kalau secara sanad kan jelas di Islam itu, kalau orang keliru orang bisa lihat lagi, oh bukunya dari sini, kitabnya ini, jadi kita bisa memperbaiki apa yang keliru-keliru dari dalil-dalil, syarat-syarat. Kalau di Kristen atau Katolik sendiri itu tidak. Bahkan Alkitab sendiri itu kan bisa dirubah, pengertiannya pun bisa ditafsir. Sedangkan di Islam sendiri untuk penafsiran itu ada ahlinya, bukan semua ustadz, semua yang belajar Al-Quran bisa nafsir kan, enggak.
dari sejarah Alkitab sendiri, ketika saya udah masuk Islam itu kan saya jadi sadar memang kitab suci itu dibuat turun temurun dari omongan atau cerita orang lain. Jadi bukan bentuknya itu tulisan dan lain sebagainya, enggak. Jadi lebih kepada omongan, yang turun temurun diwariskan. Nah, jadi dari situ kalau secara Islam kan udah nggak sesuai apa ya, sanadnya itu udah nggak jelas gitu loh. Makanya saya semakin yakin di situ. Dan ternyata di Katolik itu ada yang secara Islam itu sangat fatal untuk apa ya, untuk diakui kebenarannya itu adalah apa yang diajarkan itu putus sanadnya dari Yesus. Kisah yang di Alkitab dan yang sekarang diyakini banyak orang itu kan sanadnya kebanyakan dari Rasul Paulus. Nah, sedangkan Rasul Paulus sendiri itu belum pernah bertemu atau belum pernah diajarin oleh Yesus. Makanya kita nggak bisa 100% percaya bahwa agama Katolik itu dibawa oleh Yesus, karena memang Yesus nggak pernah mengajarkan itu kepada Rasul Paulus. Nah, makanya ketika ada seseorang yang bisa berkata bahwa dia dapat ilmu itu dari Yesus sendiri, ya perlu dipertanyakan. Bahkan jin pun kalau dia bisa merasuki, dia bisa ngomong aja, ini dari nabimu yang ngajarin saya seperti ini. Tapi itu kan tidak ada buktinya. Jadi emang kalau secara cinta kepada Yesus dulu emang saya sangat cinta sekali, dan sekarang pun saya sangat cinta. Tetapi kalau untuk ajaran yang diajarkan di Katolik, perlu dipertanyakan lagi waktu itu. Makanya saya itu lebih memilih Islam karena lebih banyak emang sesuai, entah itu dari keilmuan, dari sanad dan lain sebagainya, itu sesuai dengan hati saya dan menurut saya benar. Dari situ saya mulai membuka diri untuk belajar lebih jauh lagi tentang Islam, dan alhamdulillah syahadat tanggal 25 Desember 2016. Ya. Mbak, ada alasan khusus nggak syahadatnya tanggal 25 Desember itu kan bulan Natal? Ya, waktu itu saya kan pernah minta ke Umi saya mau syahadat, tapi Umi sendiri kan bilang coba belajar dulu supaya imannya itu betul-betul mantap, betul-betul kita tuh syahadat bukan karena apa ya, karena ikut orang atau apa, tapi kan betul-betul paham, betul-betul mengerti. Jangan sampai ketika kita syahadat kita nggak ada waktu lagi untuk belajar. Maka paling enggak minimal kan harus yakin tanpa paksaan. Dan alhamdulillah waktu itu ditawarin kebetulan pas tanggal 25 Desember, dan saya juga betul-betul sangat yakin, sangat mantap, sangat kepingin syahadat. Alhamdulillah.